Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NPM 2023 10412. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kas dan surat berharga. Nah, di sini saya akan mengulangi tentang materinya. Tugas dari Pak Rifai, manajemen keuangan. Eh, Manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga adalah proses pengelolaan aset likuid perusahaan yang bertujuan untuk memastikan kestabilan keuangan, menjaga likuiditas, dan mengoptimalkan keuntungan dari aset. Sementara yang tidak digunakan, 1. Manajemen kas. Kas adalah aset likuid yang mencakup uang tunai dan saldo rekening bank. Manajemen kas bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan operasional harian seperti pembayaran gaji, tagihan, atau pembelian bahan baku. Mengenai situasi darurat keuangan, mengoptimalkan penggunaan kas untuk investasi jangka pendek agar tidak menganggur. Tujuan manajemen kas menjaga likuiditas, memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban finansial. Mengurangi biaya peluang mengelola kas agar tidak terlalu banyak mengendap sehingga dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Meningkatnya efisiensi operasional, memastikan pembayaran tepat waktu untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok atau pihak lain. Strategi manajemen kas. Forecasting kas, membuat proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk memastikan kebutuhan likuiditas terpenuhi. Pengelolaan saldo minimum, menentukan jumlah kas minimum yang harus tersedia setiap waktu. Penggunaan alat elektronik menggunakan teknologi seperti banking untuk mengelola penerimaan lebih efisien. 4. Investasi kas berlebih, mendapatkan yang tidak digunakan pada instrumen investasi jangka pendek. 2. Manajemen surat berharga. Surat berharga adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti obligasi, saham, atau deposito yang digunakan untuk mengelola kelebihan kas sementara. Jenis surat berharga yang umum: sertifikat deposito story sertifikat, instrumen tabungan dengan tingkat bunga tertentu dan jatuh tempo tertentu. Obligasi pemerintah. Nah, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk investasi yang aman. Reksa dana pasar uang, investasi yang terdiri dari instrumen keuangan jangka pendek dengan risiko rendah. Tujuan manajemen surat berharga memaksimalkan keuntungan, menginvestasikan kelebihan kas untuk mendapatkan imbal hasil, diversifikasi risiko, menyebarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi risiko kerugian, menjaga likuiditas, memastikan surat berharga dapat dijual dengan cepat jika diperlukan. Hubungan kas dan surat berharga dalam manajemen keuangan. Manajemen kas memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan operasional. Manajemen surat berharga mengelola kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan likuiditas. Contoh, jika perusahaan memiliki kelebihan dana sementara, dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen seperti reksa, dana pasar uang, atau deposito.
Namun dana ini harus mudah dicarikan jika diperlukan untuk operasional. Nah, kesimpulannya itu manajemen kas dan surat berharga memberikan perusahaan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Dengan mengelola dan kas surat berharga secara efisien, perusahaan digital 1. Memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. 2. Mendapatkan pengambilan optimal dari dana yang tidak digunakan. 3. Minimalkan aset keuangan di masa depan. Itulah hasil presentasi saya sendiri yang hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.